Oke, selamat pagi siswa-siswiku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ayu Wulandari di Bimbingan dan Konseling. Kali ini kita akan membicarakan mengenai materi tentang menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Nah, khususnya untuk kelas 8 yang mungkin menjadi siswa bimbingan Ibu, silahkan perhatikan hal-hal yang Ibu sampaikan saat ini. Oke, kita lanjut. Perlu kita ketahui tujuan dari layanan bimbingan dan konseling ini yang berkaitan dengan menyikapi belajar online di masa pandemi. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam cara belajar secara online. Yang kedua, menjelaskan tentang belajar online di era pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengklasifikasi berbagai cara belajar online. Maksudnya di sini mengklasifikasi berbagai macam caranya ya. Dan yang keempat, menganalisis keefektifan belajar secara daring. Menyikapi belajar online di era pandemi COVID-19. Salah satu solusinya, Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yakni Rumah Belajar, agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut, kapan dan dari manapun. Sejumlah mitra juga telah menyampaikan kesanggupannya untuk berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara daring, memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis melalui Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Zenius. Dan mungkin bahkan banyak yang lainnya yang kita gunakan seperti WA Group, Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemudahan fasilitas pembelajaran secara daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitranya, para guru dan siswa harus siap beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah dan universitas. Dan tentunya, belajar dapat menjadi lebih bebas, fleksibel diakses dari rumah dan dapat dilakukan dengan efektif. Ya, tentunya kita harus punya gawai pintar ya, atau smartphone, sehingga bisa menunjang segala macam pembelajaran untuk kedepannya. Lalu bagaimana pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, tetapkan manajemen waktu, yaitu atur waktu belajar dengan teratur, kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah memberikan batasan jadwal akses daring kepada para siswanya. Hal ini akan berbeda jika penyedia layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri. Biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir tenggang waktu yang ditetapkan. Nah, oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan remote learning. Nah, jadi kita harus bisa fleksibel ya. Maksudnya di sini fleksibel. Jadi kalau ada tugas dari guru, mungkin kita akan segera ya, harus sesegera mungkin untuk mengerjakannya supaya tidak bertumpuk-tumpuk tugas kita. Karena apa? Mapel kita berjumlah 10. Jadi kalau sudah ada tugas satu, usahakan untuk segera mungkin untuk mengerjakan tugasnya. Jangan sampai bertimpa dengan mapel-mapel yang lain yang bermunculan memberikan tugas kepada kita. Itu lebih memberatkan kita dan mungkin akan membuat jadi hambatan kita untuk mengerjakan tugas. Jadi kita mungkin malas-malasan karena saking banyaknya tugas. Padahal tidak semuanya tugas itu harus menunggu jadwal yang ditentukan. Jadi kita harus lebih fleksibel aja.
kita segera mengerjakannya. Nah, yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para siswa harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai, seperti halnya di sekolah kita ya. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi lebih penting, dan terutama juga jaringan internet yang layak. Nah, intinya kita harus punya gawai ya, maksudnya punya HP, atau punya komputer ataupun laptop. Mungkin bisa pinjam punya orang tuanya, seperti itu. Nah, tentunya harus didukung dengan jaringan internet dong ya. Karena apa? Dengan jaringan internet itulah kita bisa berkomunikasi dan mungkin kita juga bisa mencari materi-materi yang kita butuhkan. Dan kita bisa belajar melalui daring. Kalau tidak ada jaringan, percuma saja kita punya HP bagus, tapi tidak ada sinyal, ya begitu. Jadi harus bisa tercukupi semuanya. Ya, mungkin kalau untuk siswa yang tidak mempunyai gawai atau tidak mempunyai laptop, mungkin bisa bergabung dengan teman-teman di sekeliling rumahnya. Teman terdekat yang mungkin ada HP. Kita bisa bergabung di situ supaya bisa tetap terjaga. Kita tetap bisa mendapatkan tugas-tugas dari seorang guru atau bapak ibu guru dan mendapatkan materi-materi yang mungkin bisa menunjang belajar kita. Begitu. Oke, lanjut yang ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan yang sering dilakukan siswa, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today, adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran, godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga membaca-baca konten berita secara impulsif. Seringkali dilakukan tanpa rencana sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Jadi perlu belajar dengan serius ya. Nah, kalau untuk belajar serius, apabila kita sudah pegang gadget atau kita udah di depan laptop, kalau misalkan kita fokusnya untuk mengerjakan tugas, membaca materi, ya berarti kita harus membaca materi itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga harus mengerjakan tugas itu sehingga kita punya planning. Dalam 1 jam ke depan kita harus sudah selesai pelajaran 1 mapel, misalnya seperti itu. Jadi jangan menonton video ataupun ya membaca yang mungkin tidak penting yang bukan berkaitan dengan materi. Boleh saja kita searching ke Google untuk kita mencari bahan atau materi tambahan untuk mengerjakan soal-soal kita. Namun dengan catatan, kita tidak menyimpang untuk mencari materi itu. Kita fokus saja dengan materi apa yang kita bahas itu. Sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, planning sudah tercapai, atau tujuan belajar kita sudah tercapai, hasilnya ada, dan nilai pun dapat, sehingga hasilnya bisa dapat memuaskan hati kita. Meskipun kita belajar dari rumah, kita tidak bertatap muka dengan seorang guru, namun kalau kita mempunyai niat, kemauan, usaha, Ibu yakin kita pasti bisa. Meskipun dengan masa-masa sulit seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Nah, maksudnya jaga komunikasi kita, harus ada komunikasi masih dengan Bapak Ibu guru ataupun teman-teman kita. Mungkin untuk saling share informasi ya. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan kelas lain. Nah, jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pengajar. Maksudnya tugas dari guru ya. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi mesti terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman.
Gunakan momen-momen semacam ini untuk mengasah keterampilan komunikasi daring kita. Jika memang belum yakin dengan hasil tugas yang dikerjakan, segera hubungi pengajar kita atau Bapak Ibu guru ya. Lakukan sesegera mungkin untuk menunjukkan komitmen bahwa kita serius untuk belajar. Kendati banyak siswa merasa kesulitan melakukan remote learning. Jika sudah terbiasa, hal ini malah memberi kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak ditemui pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Ya tentunya jelas ya, kalau di ruang kelas kita tidak boleh pegang HP ya anak-anak ya. Nah, kita tidak menggunakan HP atau tidak mengakses internet. Nah, sedangkan sekarang kalian full untuk pegang HP dalam pembelajaran kalian. Nah, tentunya lebih menarik, bukan? Ya, sebagian siswa mungkin merasa senang ya untuk belajar dari rumah, tapi sebagian siswa yang mungkin tidak mempunyai HP, dia akan merasa jenuh, bosan, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Materi pun tidak dapat dia. Nah, sehingga perlu apa? Perlu komunikasi, intinya itu. Lanjut ya. Di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19, pembelajaran daring harus serius kita lakukan sebagai alternatif pengganti pertemuan kelas tatap muka langsung. Walaupun sebenarnya belajar di ruang kelas bersama guru secara langsung tidak dapat tergantikan oleh apapun. Berarti seperti itu ya untuk menyikapi belajar daring atau belajar online di masa pandemi COVID-19. Silahkan diperhatikan benar-benar, mungkin di antara kalian yang mana yang belum kalian penuhi. Silahkan dicoba. Dicoba dan dicoba, jangan sampai kita putus asa. Oke, baiklah. Materi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita akan melanjutkan materi-materi berikutnya di minggu yang akan datang. Nah, nanti akan ada evaluasi melalui Zoom ya, ataupun mungkin bisa melalui chat apabila kalian menemui hambatan, atau mungkin bisa chat ibu melalui WA pribadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan materi yang kurang jelas. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat belajar ya.